Kalau dipikir-pikir, aneh juga ya. Dunia selalu memuja mereka yang kuat. Setiap orang ingin jadi pahlawan, ingin menjadi pemenang, ingin bisa mengalahkan segalanya. Tapi apa jadinya kalau seseorang benar-benar mencapai titik itu? Kalau dia sudah menjadi yang terkuat dan tidak ada satupun yang bisa menandinginya, mungkin kita pikir itu akhir yang sempurna. Tapi bagi Saitama, justru disitulah semuanya mulai terasa hampa. Saitama bukan pahlawan seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Dia tidak punya masa lalu yang tragis kayak karakter anime lainnya. Gak punya senjata yang aneh-aneh. Gak juga punya ambisi besar untuk jadi seseorang yang bisa menguasai dunia. Saitama cuma orang biasa yang dulu pernah lelah dengan hidupnya sendiri. Sampai suatu hari, dia memutuskan untuk berubah. Dia melatih dirinya sampai ke batasan yang paling gila. Dan entah bagaimana, itu benar-benar berhasil. Saitama jadi terlalu kuat. Terlalu kuat sampai setiap pertarungan berakhir hanya dalam satu pukulan. Kedengarannya memang keren. Tapi bayangkan bagaimana rasanya kalau setiap tantangan hidup selesai seketika. Tidak ada lagi perjuangan, tidak ada lagi rasa takut akan kegagalan, tidak ada lagi momen di mana jantung berdebar karena ketidakpastian. Semuanya hilang, yang tersisa hanyalah kebosanan. Dan begitulah hari-hari Saitama berjalan, menyelamatkan dunia dari monster, terus belanja bahan makanan dengan kupon diskon, mengalahkan ancaman yang levelnya tidak masuk akal, terus pulang untuk makan Indomie sendirian. Kadang dia duduk di kamarnya yang sempit, menatap langit-langit kosong lalu bertanya dalam hati, untuk apa semua ini? Karena apa artinya menjadi yang terkuat kalau tidak ada lagi yang bisa membuatnya merasa hidup? Ironinya, kekuatan yang ia impikan justru mencuri hal paling berharga yang dulu ia miliki. Rasa semangat, amarah, perjuangan, dan ketegangan. Saitama telah memenangkan semua pertempuran, tapi kalah melawan kehampaan di dalam dirinya sendiri. Tapi disitulah keindahan kisah Saitama dimulai. Karena cerita ini bukan tentang pahlawan yang berjuang untuk menjadi kuat, tapi tentang manusia yang mencoba menemukan kembali makna hidupnya setelah menjadi terlalu kuat untuk merasa apapun. Tentang seorang pria sederhana yang perlahan belajar bahwa terkadang menjadi kuat bukan segalanya. Karena hidup itu sendiri bukan pertarungan yang harus dimenangkan, tapi perjalanan yang harus dijalani. Sebelum Saitama berubah menjadi pahlawan botak yang bisa mengalahkan siapapun dengan satu pukulan, Saitama hanyalah pria biasa. Hidupnya datar, melelahkan, dan tanpa arah. Dia bangun setiap pagi hanya untuk mengulang hal yang sama, mencari pekerjaan, berbelanja, kalau ada uangnya. Sebuah rutinitas yang membosankan. Tidak ada semangat, tidak ada impian. Hidupnya berjalan tapi tanpa tujuan. Saitama bukan orang jahat, bukan juga seorang pemalas. Dia hanya merasa kosong. Seperti kebanyakan orang lain, dia menatap hidupnya dari kejauhan. Seolah dirinya sendiri hanyalah penonton di cerita orang lain. Hari-hari berlalu tanpa makna dan mungkin kalau tak ada kejadian aneh hari itu, hidupnya akan tetap begitu sampai akhir ceritanya. Suatu hari di tengah jalan kota yang sunyi, Saitama yang sedang mencari pekerjaan, tapi belum juga diterima, malah bertemu dengan monster. Makhluk besar setengah manusia setengah kepiting itu menamai dirinya Kanilante. Bau amis tubuhnya menusuk ke hidung, matanya merah penuh amarah, dan kulitnya keras seperti cangkang kepiting. Kanilante marah karena seorang anak berdagu terbelah menggambar puting di dadanya dengan spidol permanen, Pak. Walaupun kesal, dia tidak membunuh Saitama karena melihat sesuatu yang aneh dalam dirinya. Tatapan kosong dari Saitama, mata seseorang yang sudah bosan hidup dan kehilangan arah. Kanilante membiarkan Saitama tetap hidup, tapi tak lama kemudian Saitama bertemu anak berdagu terbelah itu. Bocah itu memang berwajah menyebalkan, dan Saitama awalnya tak peduli, sampai Kanilante tiba-tiba muncul dan hendak membunuh anak itu. Tubuh Saitama bergerak dengan sendirinya, melompat untuk menyelamatkan bocah itu tanpa sempat berpikir. Melihat hal itu, Kanilante semakin marah. Pertarungan pun pecah. Saitama terpental, tubuhnya remuk, tapi ia terus bangkit. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia kembali merasakan rasa takut, rasa sakit, dan adrenalin yang membara. Di tengah pertarungan itu, ia teringat impian masa kecilnya menjadi pahlawan. Dia sadar bahwa hidupnya bukan untuk menjadi karyawan biasa, tapi untuk menyelamatkan orang lain. Dengan tekad baru itu, ia terus bertarung meski babak belur, Pak. Dan akhirnya, dengan sedikit kecerdikan dan dasi kantornya, ia berhasil mengalahkan Kanilante hanya dengan satu gerakan cepat. Di tengah napas yang tersengal, darah di wajah, dan rasa sakit di seluruh tubuhnya, Saitama merasa hidup kembali. Ada rasa nyeri,
ada ketakutan, tapi juga ada bara kecil yang hangat. Seperti sesuatu yang lama padam kini menyala kembali. Hari itu dia pulang dengan tubuh yang lelah, tapi pikiran berbeda. Mungkin aku masih bisa berubah, pikirnya. Sejak saat itu, Saitama memutuskan menjadi pahlawan. Bukan karena ingin terkenal atau kaya, tapi karena itu impian masa kecilnya dan kini menjadi hobinya saat dewasa. Dia ingin terus merasa hidup dengan cara itu, dengan cara yang membuat hatinya berdebar. Tapi keputusan sederhana itu ternyata memiliki harga yang tidak pernah ia duga. Saitama mulai berlatih sendirian, tanpa pelatih, tanpa teknologi, tanpa jaminan keberhasilan. Hanya tubuhnya yang lemah, tekadnya yang keras, dan kesepian yang jadi temannya setiap hari. 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 kali squat, dan lari 10 km setiap harinya tanpa berhenti. Musim panas, musim dingin, hujan, atau terik matahari, ia tidak peduli. Ia tidak menggunakan AC di musim panas, tidak memakai penghangat di musim dingin, tidak makan berlebihan, dan tidak mencari jalan yang mudah. Yang penting baginya hanyalah tidak berhenti. Orang lain mungkin menertawakan latihan sesederhana itu, tapi bagi Saitama, bukan jumlahnya yang penting, melainkan kemauan untuk terus melakukannya. 3 tahun berlalu dalam kesepian dan penderitaan sampai akhirnya ia sadar sesuatu telah berubah. Rambutnya rontok, tubuhnya terasa ringan, dan kekuatannya tak lagi masuk akal. Monster yang pernah ia hadapi setelah itu adalah Vaksin Man, makhluk yang mengaku sebagai utusan bumi untuk menghukum manusia atas kerusakan yang mereka ciptakan. Monster itu bisa menghancurkan kota hanya dengan satu ledakan energi. Tapi bahkan dalam wujud terkuatnya, ia tetap hancur hanya dengan satu pukulan dari Saitama. Saitama berdiri di tengah reruntuhan dengan wajah datar, tidak ada lagi rasa bangga, hanya kejengkelan karena segalanya berakhir terlalu cepat. Tidak hanya monster, pernah juga ada manusia biasa yang berubah menjadi monster raksasa karena ambisinya ingin menjadi yang terkuat. Dia meminum ramuan rasa stroberi yang dibuat sama kakaknya sendiri. Tubuhnya tumbuh kolosal, langkahnya menghancurkan bangunan, satu kibasan tangannya meratakan kota. Tapi dalam amarahnya ia tidak sadar kakaknya berdiri di pundaknya sendiri. Ketika menepuk pundak itu, ia justru membunuh kakaknya. Dan seketika, kemarahan menyelimuti dirinya. Karena marah, dia memukuli Saitama sampai-sampai menciptakan kerusakan yang tidak masuk akal. Ketika itu dia merasa hampa, entah karena kehilangan kakaknya atau merasa menjadi yang terkuat. Saitama melihat dan mengerti, menjadi yang terkuat bukanlah sebuah kemenangan, tapi kesepian yang tak terhindarkan. Ia tahu rasanya, dan dengan satu pukulan ringan, monster manusia itu pun tumbang. Sejak hari itu, setiap musuh yang datang berakhir dengan satu pukulan. Tidak ada lagi pertarungan yang menegangkan, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi semangat untuk hidup. Kekuatan yang dulu ia impikan kini berubah menjadi beban. Dia mendapatkan segalanya yang dia inginkan, tapi kehilangan hal yang membuatnya berjuang sejak awal, yaitu perasaan untuk merasa hidup. Kadang ia menatap dirinya sendiri dan bertanya, apakah ini artinya menjadi yang terkuat? Tapi tak ada jawaban. Hanya kesunyian yang perlahan menelan dirinya. Saitama telah mencapai puncak, tapi di puncak itu, dia benar-benar sendirian. Kadang, satu-satunya hal yang bisa membuatnya sedikit bersemangat hanyalah saat menemukan diskon besar di supermarket. Sebuah kesederhanaan di balik kehampaan. Hari itu di kota tempat Saitama tinggal, sesuatu yang kecil dan sepele mengusiknya, yaitu seekor nyamuk. Ia menepuk-nepuk wajahnya berkali-kali, tapi nyamuk itu terlalu cepat. Dia melompat ke udara, memukul ke segala arah, bahkan menggunakan semprotan anti nyamuk. Tapi hasilnya tetap sama, gagal total. Untuk sesaat, ekspresinya yang biasanya datar berubah sedikit. Ia tampak menjadi bersemangat. Ironi gak sih? Saitama, makhluk paling kuat di dunia, dibuat frustasi hanya oleh seekor nyamuk yang kecil. Dan di saat yang sama, dari langit turun badai darah. Seekor monster bersayap muncul. Dia bernama Mosquito Girl, makhluk haus darah yang menyerap kehidupan manusia, seperti angin yang menyapu dedaunan. Tapi sebelum ia sempat melanjutkan pesta mengerikannya, seseorang menghadangnya. Dia adalah Genos, cyborg muda yang bertarung demi keadilan. Pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Genos bergerak dengan cepat. Dia menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi Mosquito Girl terlalu lincah
lincah dan terlalu liar. Tangan Genos terlepas, tapi dia berhasil merobek dua kaki musuhnya. Mosquito Girl kabur, mengumpulkan miliaran nyamuk kecil yang membawa darah segar, lalu berevolusi menjadi versi terkuat dirinya. Saat itu Genos melihat Saitama di kejauhan, berlari sambil kesal dengan semprotan nyamuknya. Ia menyuruh Saitama mundur karena mengira pria itu hanyalah orang biasa. Tapi di atas mereka jutaan nyamuk berkumpul, siap untuk menyerang. Genos meluncurkan serangan terkuatnya, ledakan api yang membakar seluruh kawanan nyamuk dalam sekejap mata. Tapi itu baru awalnya. Mosquito Girl yang telah berevolusi kini menjadi jauh lebih cepat dan lebih ganas. Kibasan tangannya mampu mencabik bangunan. Genos kewalahan. Saat semua harapan hilang dan ia bersiap meledakkan dirinya sendiri, tiba-tiba Saitama menampar Mosquito Girl. Hanya satu tamparan ringan dan makhluk itu hancur seperti nyamuk kecil yang tak berdaya. Genos terpana. Dalam pikirannya yang serba logis dan mekanis, ia tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Ia melihat kekuatan yang tak masuk akal, tanpa teknologi, tanpa senjata, tanpa emosi. Tapi di balik itu ada ketenangan yang tak bisa didefinisikan. Hari itu, Genos hanya meminta satu hal yang sederhana. Genos ingin menjadi murid Saitama. Dan tanpa banyak berpikir, Saitama menjawab iya. Genos bukan sekedar ingin menjadi kuat. 4 tahun sebelumnya, sebuah cyborg gila menyerang kotanya, menghabisi semua orang yang ia kenal. Hanya Genos yang selamat saat usianya baru 15 tahun. Dalam keputusasaan itu, ia bertemu Dr. Kuseno, ilmuwan yang sedang berusaha menghentikan si cyborg gila. Genos memohon untuk dimodifikasi agar bisa membalas dendam. Sejak hari itu, tubuhnya berubah menjadi mesin dan hidupnya hanya memiliki satu tujuan: menemukan serta menghancurkan cyborg yang telah merenggut segalanya dari dirinya. Tapi takdir membawanya bertemu dengan Saitama, dan sejak hari itu arah hidupnya berubah. Keduanya membentuk hubungan yang aneh. Dua makhluk yang berbeda, satu kehilangan rasa manusia, satu kehilangan makna hidupnya. Tapi tanpa sadar keduanya sedang belajar menjadi manusia dengan cara mereka sendiri. Beberapa waktu kemudian mereka menemukan jejak organisasi misterius bernama Rumah Evolusi. Dari informasi yang mereka kumpulkan, Mosquito Girl ternyata adalah salah satu eksperimen dari organisasi itu. Rumah Evolusi menyadari kekuatan Saitama dan mencoba menjemputnya paksa dan mengirim berbagai monster yang aneh, belalang raksasa, kodok, siput, cyborg, tikus tanah, singa, hingga gorila berotot baja. Tapi seperti biasa, semua berakhir dengan satu pukulan. Berdasarkan informasi dari Armored Gorilla yang akhirnya menyerah, Saitama dan Genos melacak markas utama Rumah Evolusi, sebuah laboratorium bawah tanah yang konon katanya digunakan untuk menciptakan makhluk yang sempurna. Di sana mereka bertemu Dr. Genus, ilmuwan jenius yang terobsesi dengan evolusi buatan. Dia pernah menjadi peneliti yang terhormat, tapi kehilangan arah karena ambisinya sendiri. Dia percaya bahwa manusia harus melampaui batas alam dan menjadi makhluk sempurna lewat ilmu pengetahuan. Dia menciptakan klon dirinya sendiri. Dia menciptakan mutan dan monster demi mengejar kesempurnaan. Tapi ironinya, semakin jauh ia melangkah, semakin ia kehilangan sisi manusianya. Ketika Saitama datang, semua eksperimen bertahun-tahun itu runtuh seketika. Monster terkuat ciptaannya, Carnage Kabuto, menyerang dengan brutal. Suaranya menggema di terowongan bawah tanah. Setiap langkahnya mengguncang dinding beton di sana. Dia tidak peduli pada penciptanya. Carnage Kabuto adalah wujud murni dari kejahatan tanpa kendali. Ia menyerang Genos, menghantamnya dengan sekali serang hingga nyaris hancur. Semua teknologi dan senjata Genos tak ada artinya di hadapan kekuatan yang mengerikan itu. Akhirnya tibalah duel yang sebenarnya antara monster buatan melawan monster alami. Carnage Kabuto menantang Saitama. Saitama datang dengan jalan santainya. Carnage Kabuto datang dengan kecepatan yang gila. Udara berguncang. Namun begitu berhadapan langsung dengan Saitama, insting binatangnya menjerit untuk memperingatkannya. Ia tahu jika melanjutkan pertarungan itu, dirinya yang akan binasa. Untuk pertama kalinya, makhluk yang menganggap dirinya puncak evolusi itu merasakan rasa takut yang nyata. Di saat itu Saitama dengan santai menceritakan rahasia kekuatannya. Latihan sederhana setiap hari selama 3 tahun, 100 push up, 100 sit up, 100 squat, dan lari 10 km tanpa jeda. Tak ada rahasia lain. Semua orang yang mendengarnya diam. Genos, Dr. Genus, bahkan Carnage Kabuto sendiri tidak bisa mempercayainya. Bagi mereka itu terdengar seperti sebuah lawakan. Tapi bagi Saitama, latihan itu bukan tentang jumlahnya, tapi tentang keteguhan
hati seorang manusia. Kesal dengan jawaban yang dianggap penghinaan, Carnage Kabuto berubah ke bentuk terkuatnya. Ia menyerang bertubi-tubi, mengamuk dengan kekuatan yang bisa menghancurkan kota. Dr. Genos mengatakan bahwa mode itu akan berlangsung selama 1 minggu penuh. Tidak ada yang bisa menghentikannya selama itu. Tapi di tengah penjelasan itu, Saitama tiba-tiba tersentak. Dia baru ingat kalau seminggu dari sekarang adalah hari Sabtu. Berarti hari ini juga hari Sabtu. Dan hari Sabtu ada cuci gudang di supermarket. Dengan wajah panik dan nada kesalnya, ia langsung meninju Carnage Kabuto, menghancurkannya dalam sekejap semata-mata hanya karena takut ketinggalan diskon. Dr. Genos terdiam, menatap reruntuhan karyanya. Semua obsesi, riset, dan ambisi ilmiahnya hancur bukan karena dewa atau sebuah mesin yang lebih canggih, tapi oleh pria botak yang khawatir telat ke supermarket. Dan di sanalah titik baliknya. Dr. Genos akhirnya sadar bahwa selama ini ia tidak menciptakan kehidupan, melainkan kekosongan yang menyerupai kehidupan. Sementara di hadapannya berdiri seseorang yang menjadi kuat dengan cara paling sederhana, dengan tekad, disiplin, dan hati seorang manusia. Saitama tidak pernah memberi nasihat, tidak juga pernah berpidato, tapi keberadaannya sendiri sudah menjadi pelajaran keras bagi siapapun yang melihat dan menghadapinya. Saitama tidak pernah ingin menjadi sempurna, tapi justru karena itu dia telah melampaui segala bentuk kesempurnaan. Setelah kehancuran rumah evolusi, kota kembali tenang, setidaknya di permukaan. Tapi bagi Saitama, hidup tetap berjalan seperti biasa. Dia sekarang punya murid, Genos. Tapi hubungan mereka lebih mirip teman sekamar yang aneh daripada guru dan murid. Hari-hari mereka berlalu tanpa arah yang jelas. Hingga suatu siang, berita besar mengguncang kota. Muncul sekelompok bernama Paradiser Group. Sekelompok pria botak yang menamakan diri mereka pejuang rakyat miskin. Mereka menyerang perusahaan besar, menjarah toko-toko mewah, dan menuntut penghapusan sistem ekonomi yang menindas. Di mata publik mereka adalah teroris, tapi di mata mereka sendiri, mereka adalah pahlawan. Dan yang paling ironis, mereka semua botak. Tapi semakin hari, kerusuhan mereka semakin besar. Orang-orang mulai takut dengan pria yang botak. Bahkan ada yang salah mengira Saitama sebagai bagian dari kelompok itu. Bayangkan, pahlawan paling kuat di dunia malah dianggap penjahat hanya karena kepalanya licin, Pak. Dunia memang lucu. Kadang manusia menilai dari yang terlihat, bukan dari kebenarannya. Saitama akhirnya turun tangan. Dia agak kesal. Dia menemukan mereka di sekitaran kota dengan banyak pohon yang rindang. Sebelum Saitama bertemu dengan Hammerhead, ternyata semua anak buahnya sudah dihabisi oleh ninja yang berbahaya yang bernama Sonic. Sekarang hanya Hammerhead berdiri sendirian. Pertemuan Saitama dan Hammerhead berakhir singkat. Hammerhead menyerang, tapi Saitama menahan kedua tangannya dan menghancurkan armor kuat miliknya. Yang tersisa sekarang hanya pria telanjang dengan kepala botak, dan dia dibiarkan hidup oleh Saitama. Kelompok Paradiser bukan sekedar kelompok botak pemberontak. Mereka adalah gambaran manusia yang kehilangan arah. Manusia yang mencari makna di tengah ketidakadilan, tapi tersesat oleh amarahnya sendiri. Manusia yang memaksakan idealismenya, padahal hanya sekelompok orang yang malas untuk bekerja. Lewat mereka kita melihat bahwa perjuangan yang benar tidak lahir dari kebencian, tapi dari kesadaran bahwa kekuatan bukan tentang menghancurkan apa yang salah, tapi membangun sesuatu yang benar. Setelah kekacauan yang ditimbulkan oleh kelompok Paradiser mereda, kota kembali berjalan dengan ritme yang sama, hiruk-pikuk, sibuk, dan penuh kepura-puraan. Tapi bagi Saitama tidak ada yang berubah. Hari-harinya masih diisi hal-hal yang kecil. Kadang dia hanya rebahan sambil berpikir pelan bahwa dunia terus bergerak, sementara dirinya berhenti di tempat yang sama. Genos, muridnya yang tekun, memandang kekuatan gurunya bukan hanya dengan rasa kagum, tapi juga dengan logika. Baginya kekuatan sebesar itu adalah sesuatu yang harus dipahami, bukan hanya diterima. Ia percaya bahwa Saitama pantas mendapat pengakuan yang layak, maka ia menyarankan agar mereka mendaftar ke asosiasi pahlawan, tempat di mana kekuatan katanya diukur dan dihargai dengan adil. Saitama menuruti saran itu. Entah kenapa, ada bagian kecil dalam dirinya yang masih ingin merasa dianggap. Mungkin jauh di lubuk hatinya yang tenang, masih tersisa sedikit keinginan yang manusiawi, keinginan untuk diakui sebagai seseorang yang
berarti. Prosesnya terasa asing baginya. Ujian fisik dan tes tulis dijalani seperti rutinitas tanpa makna. Tes fisik ia selesaikan dengan mudah, bahkan terlalu mudah. Rekor kekuatannya memecahkan semua data yang pernah tercatat dalam sejarah Asosiasi Pahlawan. Tapi ketika hasilnya diumumkan, Saitama hanya ditempatkan di peringkat terendah, pahlawan kelas C. Alasannya sederhana, nilai teorinya buruk. Dunia menilai dari kertas, bukan dari tindakan. Sedangkan Genos mendapatkan peringkat pahlawan kelas S karena dia meratakan markas rumah evolusi. Asosiasi pahlawan hanya melihat dari apa yang dihancurkan. Saat itulah Saitama mulai memahami sesuatu yang menyakitkan tapi nyata, bahwa bahkan di dunia kepahlawanan, keadilan tidak selalu jujur. Sistem yang seharusnya menilai berdasarkan keberanian justru sibuk menghitung angka dan menilai penampilan. Asosiasi pahlawan ternyata bukan sekedar organisasi penyelamat. Di dalamnya berputar kepentingan, citra, dan ambisi pribadi. Banyak pahlawan muda berjuang bukan demi menolong, tapi demi menjadi populer. Ada yang memilih pertarungan yang aman agar terlihat hebat di depan kamera. Ada yang mempercantik laporan agar namanya tampil di berita malam. Heroisme perlahan berubah menjadi industri. Keberanian dijual dalam bentuk siaran langsung, dan citra dianggap lebih penting daripada kebenaran. Tapi di antara semua absurditas itu masih ada segelintir sosok yang berjuang dengan hati. Salah satunya adalah seorang pria sederhana yang berpatroli dengan sepeda tuanya, Mumen Rider. Ia tidak punya kekuatan super, tidak memiliki perlengkapan yang canggih, tapi keberaniannya murni. Ia tahu dirinya lemah, tapi ia tetap melangkah. Dari sosok kecil seperti itu, Saitama mulai melihat kilasan nilai sejati, bahwa keberanian bukan tentang kekuatan, melainkan tentang tetap maju meski dunia tak memperhatikan. Tidak semua pahlawan seberuntung itu. Ada juga karakter seperti Amaimas, tampan, populer, tapi sepenuhnya hidup dari citra media. Dia adalah wajah industri heroisme yang lebih mementingkan sorotan kamera ketimbang makna kepahlawanan itu sendiri. Di dunia yang seperti itu, pahlawan sejati justru tampak tidak relevan. Saitama menyaksikan semuanya dari pinggir peringkatnya. Ia tidak menentang, tapi juga tidak ikut bermain. Dalam diamnya tumbuh kesadaran yang pelan tapi tajam. Dunia ini bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling terlihat benar. Dan disitulah absurditas manusia menunjukkan wajahnya yang paling jujur. Beberapa waktu setelah mereka resmi menjadi pahlawan dan mendapatkan peringkat, Saitama dan Genos memutuskan sparring bersama. Bagi Genos ini bukan latihan biasa. Ini adalah ujian untuk mengetahui seberapa jauh kekuatan Saitama, manusia yang tak terukur. Genos ingin tahu batasannya, kalau memang batas itu ada. Genos berdiri tegap, tubuh logamnya berkilat di bawah cahaya matahari. Ia mengambil kuda-kuda, menendang cepat, menyerang bertubi-tubi. Api menyembur dari tubuhnya, menciptakan ledakan di tanah. Tapi Saitama menghindar dengan santainya, nyaris tanpa usaha. Setiap pukulan Genos melesat, setiap ledakan hanya meninggalkan debu. Pertarungan semakin cepat, Genos meningkatkan tenaga, mesinnya memanas, dan akhirnya ia meluncurkan serangan pembakaran terkuatnya. Ledakan besar terjadi. Ia yakin sudah mengenai Saitama, tapi ketika api masih menyembur, Saitama berdiri di belakangnya dengan gestur dan colekan tangan yang bercanda. Genos menatapnya dengan campuran kagum dan putus asa. Ia lalu berkata dengan pelan, meminta Saitama untuk bertarung dengan serius, dan itulah satu-satunya kesalahan besar Genos. Dalam sekejap, Saitama bergerak. Ia melangkah ke depan, dan udara di sekeliling mereka seperti berhenti. Tak ada peringatan, tak ada emosi, hanya kekuatan murni yang nyaris tak masuk akal. Saitama mengayunkan satu pukulan, bukan ke arah Genos, tapi ke gunung di belakangnya. Dalam seketika, gunung itu berlubang seperti baru saja dihantam sebuah meteor. Genos terpaku. Ia tahu jika pukulan itu diarahkan kepadanya, ia tak akan sempat bereaksi. Di dadanya sesuatu bergetar, bukan rasa takut, tapi kesadaran baru. Kekuatan seperti ini tidak bisa diukur, tapi hanya bisa diterima. Saitama menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. Pertarungan selesai, tidak ada pemenang. Karena sejak awal, kemenangan bukan tujuan akhirnya. Hari itu, di lapangan yang berdebu, dua makhluk yang sangat berbeda, manusia yang menjadi mesin dan manusia yang melampaui batas manusia, saling diam. Di tengah kesunyian itu, Saitama menyadari sesuatu, bahwa bahkan kekuatan sebesar apapun tidak akan berarti jika tidak digunakan memahami orang lain. Dan disitulah awal dari sesuatu yang lebih besar, hubungan yang perlahan membentuk makna baru dalam hidup mereka berdua.
Setelah bergabung dengan asosiasi pahlawan, hidup Saitama tidak banyak berubah. Ia masih menjalani hari dengan cara yang sama, sederhana, tenang, dan seringkali terasa kosong. Kini ia resmi menjadi pahlawan, tapi tidak ada yang benar-benar menganggapnya begitu. Dunia pahlawan sibuk dengan urusan mereka sendiri, laporan, peringkat, dan publisitas. Di tengah kesibukan itu, Saitama berjalan tanpa arah, seperti bayangan di antara gedung-gedung yang penuh spanduk dan slogan keadilan. Ia sudah melihat bagaimana dunia pahlawan bekerja dari dalam, dan semakin lama ia di sana, semakin ia sadar bahwa sistem ini bukan tempat bagi orang yang tulus. Keberanian dijadikan konten, kebaikan dijual dalam bentuk berita, dan moralitas dibungkus dalam angka-angka yang mudah dikelola. Tapi Saitama tidak membenci mereka. Ia hanya mulai memahami bahwa dunia memang seperti ini. Manusia tidak bisa lepas dari keinginan untuk terlihat berguna, dan mungkin pikirnya itu tidak sepenuhnya salah. Hingga suatu hari, langit berubah warna, awan menjadi merah keperakan, dan berita darurat tersebar di seluruh kota. Sebuah meteor raksasa meluncur ke arah bumi dengan kecepatan yang luar biasa. Tak ada waktu, tidak ada rencana, hanya kepanikan yang menyebar seperti api. Para pahlawan kelas tinggi segera dikirim. Metal Knight, pahlawan kelas S, menembakkan senjata terbarunya. Tapi meteor itu tak tergores sedikit pun. Di tempat lain, ada Silver Fang, pahlawan kelas S juga, sang master bela diri, hanya bisa mengamati dengan wajahnya yang muram. Melihat situasi itu, Genos memutuskan untuk bertindak. Ia menggunakan sebuah inti kekuatannya untuk menghentikan meteor itu. Tembakan energinya meledak di udara, menciptakan cahaya yang membutakan mata. Tapi meteor tetap maju, menghancurkan semua harapan. Dan saat semuanya tampak sia-sia, Saitama melompat ke udara. Dengan satu pukulan, meteor raksasa itu hancur berkeping-keping, pecah menjadi ribuan batu pijar yang jatuh seperti hujan api. Kota Z memang selamat dari kehancuran total, tapi sebagian besar bangunannya rusak parah karena hantaman. Debu menutupi langit, dan dalam keheningan itu, satu suara terdengar di antara kerumunan warga. Ini salah siapa? Manusia ketika selamat seringkali tidak bersyukur. Mereka butuh seseorang untuk disalahkan, agar rasa takut bisa diubah menjadi amarah yang lebih mudah diterima. Dan di mata mereka, pria botak berpakaian kuning itu adalah sasaran yang sempurna. Tank Top Tiger dan Tank Top Black Hole mulai berteriak bahwa Saitama lah penyebab kehancuran kota. Mereka lupa bahwa tanpa satu pukulan itu, tidak akan ada satupun dari mereka yang masih tersisa. Sorakan berubah menjadi ejekan. Tuduhan menyebar lebih cepat daripada rasa bersyukur. Saitama hanya menatap mereka sebentar tanpa reaksi. Silver Fang dari kejauhan hanya diam. Ia tahu kebenarannya, tapi memilih membiarkan Saitama menanggungnya sendirian. Kedua pahlawan tank top itu terus berteriak, menuntut Saitama berhenti menjadi pahlawan. Mereka kira bisa menghancurkan harga diri Saitama dengan teriakan mereka, tapi Saitama hanya berdiri dengan tenang. Saat akhirnya mereka mencoba menyerang, Saitama mengalahkan mereka tanpa kesulitan. Saitama kemudian berkata dengan suaranya yang lantang, "Iya, memang aku yang menghancurkan meteornya sampai berkeping-keping," kata Saitama. Tak ada pembelaan, tak ada pembenaran, hanya pengakuan sederhana dari seseorang yang tahu bahwa kebenaran tidak selalu harus dijelaskan. Saitama menjadi pahlawan bukan karena ingin disanjung, tapi karena ia memang ingin menolong. Sesederhana itu. Sore itu Genos menjemput gurunya. Mereka berjalan pulang dalam diam, hanya diiringi suara langkah kaki di atas puing-puing bangunan, tanpa pengakuan, tanpa sorakan, tanpa pujian. Tapi Saitama tetap melakukan apa yang ia anggap benar, karena bagi dirinya menjadi pahlawan bukan tentang terlihat hebat, melainkan tentang terus melakukan yang benar meski tidak ada yang peduli. Beberapa hari kemudian, ujian lain datang. Dari dasar laut muncul sosok besar dengan sisik mengkilap dan mata penuh dengan kesombongan. Dia adalah Deep Sea King, makhluk yang menyebut dirinya Raja Lautan dan datang untuk menaklukkan manusia. Dan dalam waktu singkat mengubah kota menjadi medan peperangan. Satu demi satu pahlawan berjatuhan, mulai dari Stinger, Lightning Max, bahkan Puri-Puri Prisoner yang seorang pahlawan kelas S tidak bisa mengalahkannya. Semua tumbang di hadapan kekuatan yang begitu brutal.
Tapi di antara kekacauan itu ada seseorang yang tidak lari. Seorang pahlawan tanpa kekuatan super, hanya berbekal sepeda tua dan tekad yang tidak bisa dijelaskan. Dia adalah Mumen Rider, seorang pahlawan kelas C. Tubuhnya lemah, pukulannya tidak berarti apa-apa, tapi dia terus berdiri. Dia tahu tidak akan bisa menang, tapi dia tetap maju. Bukan karena ingin terkenal, tapi karena percaya bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan. Bahkan jika hasilnya sudah pasti kekalahan. Si King menyerang tempat warga mengungsi. Di dalamnya ternyata terdapat pahlawan kelas A, B, dan C. Mereka semua bersatu untuk melindungi warga yang tak berdaya. Tapi tetap saja perlawanan mereka sia-sia. Hingga akhirnya Genos datang. Tapi bahkan pahlawan kelas S seperti Genos memang agak imbang melawan Deep Sea King awalnya. Genos memberikan perlawanan yang berarti. Dia mampu melawan. Tapi sayangnya warga di sana menjadi penghalang. Genos mengorbankan dirinya demi menyelamatkan seorang anak kecil. Genos, si pahlawan kelas S, sudah kalah. Tersisa hanya monster ikan yang berdiri. Dan di saat yang terdesak itu, datanglah pahlawan tanpa SIM, Mumen Rider. Dengan lemparan sepedanya, dia memulai perlawanannya. Mumen Rider melawan. Dia melayangkan pukulan. Tapi bagi Deep Sea King, Mumen Rider bagaikan seekor serangga yang tidak bisa menggelitiknya. Mumen Rider tetap berdiri melawan. Dia juga tetap terpental dan berdarah-darah. Pahlawan kelas C memang tidak bisa apa-apa. Mumen Rider sadar dirinya lemah. Dia tahu dia tidak akan bisa menang walaupun dengan tekad dan keberaniannya. Meski begitu, dia tetap melakukannya. Dia merasa harus tetap berhadapan dengan monster yang mengerikan itu. Semua orang menontonnya. Semua orang memberikan semangat kepadanya. Tapi tetap saja, kekuatan di atas segalanya. Tidak peduli berapa banyak orang yang mendukungnya. Tidak peduli seberapa kuat teriakan Mumen Rider. Dia tetap terpental. Mumen Rider tetap kalah sampai akhirnya Saitama tiba. Saitama tiba saat semuanya hampir berakhir. Tidak ada teriakan pujian dalam kehadirannya. Tidak ada aura pahlawan yang memancar dari tubuhnya. Tidak ada simbol penyelamat. Hanya seorang pria biasa yang datang karena merasa ada yang harus ditolong. Deep Sea King langsung menyerang kepala pelontos Saitama. Semua orang meragukan Saitama karena dia adalah pahlawan kelas C. Dan saat Deep Sea King menyerang dengan kekuatan penuhnya, Saitama menyerang dengan pukulan santainya. Pertarungan selesai dengan sekejap. Deep Sea King, makhluk yang menebar teror di seluruh kota, makhluk yang merasa dirinya raja, yang harusnya ada di puncak dunia, lenyap dalam satu pukulan. Hujan langsung berhenti turun, tapi udara terasa berbeda, seperti dunia menahan nafasnya. Bingung antara kagum dan takut. Lalu, seorang di antara kerumunan berkata, "Kenapa dia baru datang sekarang?" Semua pahlawan sudah terluka. Saitama dilihat hanya sebagai orang yang mengambil kemenangan pahlawan lain. Pahlawan kelas A dan S justru terlihat lemah dan diremehkan warga yang mereka selamatkan. Dalam sekejap, sorakan kebahagiaan berubah menjadi gumaman. Gumaman menjadi tuduhan. Bukan hanya kepada Saitama, tapi kepada semua pahlawan yang sudah berjuang di hari itu. Saitama hanya tertawa dengan keras dan berkata kalau dia memang beruntung karena monsternya sudah melemah. Makanya dia bisa mengalahkan monster laut itu dengan mudah. Saitama mengatakan kalau dia bisa bertahan selamat sampai sekarang dan bisa mengalahkan monster Deep Sea King dengan mudah karena pengorbanan semua pahlawan yang terluka di hari itu. Dalam sekejap, Saitama mengubah citra pahlawan kembali baik. Tapi citranya di depan semua orang justru semakin buruk. Saitama justru dikenal sebagai pahlawan gadungan. Pahlawan yang menghancurkan kota orang lain dengan memecahkan sebuah meteor. Pahlawan yang memanfaatkan pengorbanan pahlawan lain agar mendapatkan pujian. Dan mungkin disitulah perbedaan antara manusia biasa dan mereka yang benar-benar tulus. Manusia biasa berbuat baik untuk dilihat, sedangkan pahlawan sejati berbuat baik meski tidak dilihat sama sekali. Di hari-hari setelah kejadian itu, asosiasi pahlawan sibuk merapikan citra mereka. Mereka tidak menyebut nama Saitama dalam laporan yang resmi agar sistem tetap terlihat heroik. Dunia pahlawan terus berjalan seolah tidak ada yang terjadi dan Saitama seperti biasa tetap melanjutkan hidupnya tanpa keluhan. Ia mulai mengerti bahwa menjadi pahlawan sejati berarti menanggung kesalahpahaman dan bahwa kebaikan tidak butuh pembuktian, cukup dilakukan. Ketenangan yang dulu terasa hampa kini berubah bentuknya. Ia masih hidup dalam kesunyian, tapi kini kesunyian itu tidak lagi
lagi terasa kosong. Ada makna kecil di dalamnya. Bukan karena ia dicintai, tapi karena ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Suatu hari langit terbelah. Sebuah kapal raksasa turun dari luar angkasa. Bayangannya menutupi seluruh kota A. Kehancuran mulai menyebar ke seluruh kota, menelan segalanya tanpa terkecuali. Monster asing bermunculan, membawa teror yang bahkan asosiasi pahlawan tidak siap menghadapinya. Para pahlawan terbaik berkumpul. Mereka yang dianggap simbol kekuatan manusia yang terkuat. Tapi ketika mereka melawan kekuatan dari luar dunia, semua kemampuan itu tampaknya tak berguna. Kota porak-poranda. Manusia berlarian tanpa arah. Pahlawan kelas S beradu kekuatan dengan alien yang memiliki kekuatan yang tidak masuk akal. Bahkan, selevel pahlawan kelas S pun bisa kewalahan hanya dengan menghadapi satu monster saja. Dan di antara kehancuran itu, Saitama menembus reruntuhan menuju sumber kehancuran. Tidak ada instruksi, tidak ada rencana. Dia hanya mengikuti instingnya saja. Saitama menyusup langsung ke dalam kapal alien. Di dalam kapal alien itu, dia berhadapan dengan banyak makhluk yang belum pernah ia temui sebelumnya. Dari yang bentuk aneh sampai monster gurita yang bisa telekinesis. Dan pada akhirnya, Saitama bertemu Boros, pemimpin ras alien yang selama ini menghancurkan planet-planet hanya untuk mencari lawan yang sepadan. Boros mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai penguasa semesta. Gelar ini bukan sebuah omong kosong belaka. Dia sudah menjelajah ke berbagai dunia, mencari yang terkuat dari yang terkuat. Tapi Boros bisa menang dengan mudahnya. Boros menjadi bosan dan merasa hampa. Sama halnya dengan Saitama. Saitama menatapnya tanpa ekspresi, tapi di dalam hatinya muncul sesuatu yang aneh. Rasa ingin tahu. Saitama melayangkan pukulannya, tapi Boros tidak langsung mati seketika seperti monster lainnya. Dia bertahan, hanya zirahnya yang hancur. Sebuah zirah yang sengaja dibuat untuk menahan kekuatan Boros yang luar biasa. Dan sekarang, apakah Saitama akan menemukan makna hidupnya lagi? Apakah dia akan menemukan ketegangan, emosi, dan perjuangan seperti dulu lagi? Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Saitama merasa mungkin pertarungan ini akan sedikit berbeda. Boros bukan musuh biasa. Tubuhnya pulih dari setiap luka. Energinya tak terbatas dan kekuatannya melampaui nalar manusia. Setiap pukulan yang ia terima membuatnya semakin bersemangat. Ia tertawa dalam penderitaan, menikmati rasa sakit sebagai tanda bahwa akhirnya ia bertemu seseorang yang mampu menandingi kekuatannya. Dan di tengah pertarungan itu, Saitama merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, yaitu dorongan hidupnya. Boros dan Saitama beradu kekuatan, ledakan besar, api, kehancuran, semua terjadi ketika mereka bertukar pukulan. Mungkin ini pertama kalinya sejak 3 tahun pelatihan neraka itu, ia harus sedikit serius. Boros memukulnya dengan sangat keras, menghantamnya sampai terlempar ke bulan. Saitama melihat bumi dari kejauhan, mengambil batu dari bulan, memainkannya sebentar dan kembali melompat ke bumi dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Boros sudah terlihat kelelahan, sedangkan Saitama masih ingin mencari kepuasan dari pertarungannya. Dari balik asap, Saitama tetap berdiri, kembali berhadapan dengan si penguasa semesta. Boros kembali menyerang, tapi satu pukulan Saitama membuatnya kena mental. Bahkan pukulan beruntun biasa membuatnya hancur, tapi Boros punya kemampuan regenerasi yang luar biasa. Dan pada akhirnya, Boros mengeluarkan kekuatan maksimalnya untuk pertama kalinya. Dia mungkin dulu bosan dan merasa hampa, tapi sekarang dia akan menemui ajalnya. Pukulan serius dari Saitama menghantam ke depan. Seluruh kapal bergetar, langit terbelah, dan segalanya berhenti dalam sekejap. Boros terbaring tak bisa apa-apa. Saitama memuji kalau Boros adalah orang yang kuat. Tapi dari pujian itu, Boros bisa merasakan kalau ucapan Saitama adalah sebuah kebohongan. Boros tidak merasa memukul Saitama. Bahkan itu tidak pantas disebut sebagai pertarungan. Saitama terlalu kuat dan Boros akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Pertarungan yang bisa memuaskan hasratnya. Ia tahu akhirnya misinya sudah selesai. Dia telah menemukan lawan yang ia cari dan dia kalah dengan bahagia. Tapi Saitama hanya berjalan diam menjauh dari Boros, masih merasakan kehampaan. Walau untuk sesaat dia sempat hampir merasa bersemangat. Dalam perpisahan itu ada sejenis rasa hormat, bukan pada kekuatan, tapi pada perjuangan mencari makna di tengah kehampaan. Boros telah menghabiskan hidupnya mencari arti melalui pertempuran dan mati dengan lega karena akhirnya menemukan seseorang yang bisa mengakhiri penderitaannya.
Saitama di sisi lain melanjutkan hidupnya, tapi setelah hari itu, ia tidak lagi memandang kekuatannya sebagai beban yang sepenuhnya hampa. Ia mulai mengerti bahwa rasa sepi yang ia miliki bukanlah kutukan, melainkan konsekuensi dari pilihan untuk terus berjuang. Bahkan ketika dunia tak lagi menantang untuknya. Boros mungkin telah mati, tapi pertempuran itu meninggalkan jejak kecil di dalam diri Saitama. Sebuah kesadaran bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian dalam merasa hampa. Ada yang lain jauh di luar sana yang juga berjuang melawan makna yang hilang. Dan mungkin kekuatan bukanlah tentang seberapa besar pukulan yang bisa diberikan, tapi seberapa dalam seseorang bisa menerima kesepiannya sendiri tanpa kehilangan arah. Setelah pertempuran besar melawan Boros, ternyata tetap ada kekosongan yang masih tertinggal. Kekuatan yang dulu ia dambakan, kini terasa seperti dinding yang memisahkan dirinya dari dunia. Tidak ada yang bisa menantangnya, tidak ada yang bisa memahaminya. Sampai suatu hari, Saitama mengetahui tentang sebuah turnamen bela diri. Kompetisi besar yang mempertemukan petarung terkuat dari seluruh negeri. Di sana, tidak ada monster, tidak ada sistem ranking, tidak ada asosiasi pahlawan. Hanya manusia yang menguji batas tubuh dan tekad mereka. Bagi banyak orang, itu hanyalah hiburan, tapi bagi sebagian lainnya, itu adalah tempat untuk mendapatkan rasa hormat dan sorakan. Saitama tertarik. Dia tertarik dengan hadiahnya, 3 juta yen. Ketika Charanko, murid dari Silver Fang terluka dan tidak bisa ikut, Saitama meminjam identitasnya. Dia mengenakan wig, mendaftar di bawah nama orang lain, dan ikut serta. Di arena besar itu, Saitama menjadi orang asing yang tidak dikenal. Ia melihat puluhan petarung berbaris, masing-masing dengan mata penuh semangat. Ada yang berlatih bertahun-tahun, ada yang bertarung demi harga diri, dan ada pula yang sekedar ingin membuktikan diri. Mereka berbeda dari pahlawan yang sering ia temui. Tidak ada kostum, tidak ada nama besar, hanya manusia, keringat, dan tekad. Di antara mereka, ada satu nama yang paling menonjol. Dia adalah Shiryu, seorang petarung muda berbakat yang dianggap jenius di dunia bela diri. Dia tampan, populer, dan kuat, tapi di balik semuanya, ada kesombongan dalam dirinya. Bagi Shiryu, kekuatan bukan tanggung jawab, tapi kekuatan adalah sebuah hiburan. Pertarungan adalah permainan untuk bersenang-senang, bukan untuk melindungi siapapun. Dan disitulah Saitama mulai melihat refleksi dirinya yang lama. Seseorang yang kuat tapi belum tahu untuk apa kekuatan itu digunakan. Turnamen dimulai, lawan-lawan datang satu demi satu, dan Saitama menumbangkan mereka tanpa kesulitan. Tapi tidak seperti biasanya. Kali ini, ia memperhatikan. Ia melihat setiap ekspresi, setiap rasa takut dan keberanian yang muncul di wajah lawan-lawannya. Ia mulai menyadari betapa indahnya perjuangan manusia. Bahkan meski mereka tahu akan kalah, mereka tetap berdiri. Mereka berjuang bukan karena yakin menang, tapi karena ingin merasakan bahwa mereka hidup. Di final, Saitama berhadapan dengan Shiryu. Seperti biasa, karena kesombongannya, Shiryu memamerkan teknik tendangannya. Sedangkan Saitama lebih khawatir wignya copot daripada terkena tendangan Shiryu. Sebuah kontras yang terlalu jauh di antara mereka. Dan akhirnya tendangan serius dilayangkan oleh Shiryu. Begitu banyak tendangan sampai-sampai Saitama terhempas ke atas dan tertanam ke bawah, tapi tetap dengan wajah datarnya. Shiryu masih tetap menyerang Saitama dengan tendangannya, sedangkan Saitama masih mempertahankan rambutnya demi mendapatkan 3 juta yen di tangannya. Di tengah pertarungan, mereka berdua berbicara tentang apa itu pahlawan. Bagi Shiryu, pahlawan hanyalah virus. Pahlawan hanya mengharapkan uang dari semua tindakan mereka. Saitama yang mendengar itu langsung naik darah dan emosi. Saitama keceplosan, wignya terlepas, dan dia melepaskan tinjunya sampai-sampai menghancurkan baju Shiryu. Saitama didiskualifikasi karena menggunakan aksesoris kepala dan memalsukan identitasnya. Shiryu tidak merasa puas dengan kemenangan itu. Dia tetap menyerang Saitama dengan ratusan pukulan dan tendangan. Dia pikir dia lebih unggul dari Saitama, tapi sayangnya itu tidak berarti apa-apa. Dengan satu senggolan pantatnya, Saitama mengalahkan Shiryu. Sebuah kemenangan yang mengejutkan. Si paling kuat bukan dikalahkan dengan pukulan yang keras, tapi hanya dengan sedikit senggolan dari seseorang yang sudah merasa bosan dengan kekuatannya. Untuk pertama kalinya, Shiryu dikalahkan. Dia terkejut dengan apa yang terjadi. Dia terkejut dengan cara apa dia dikalahkan. Tapi sebelum suasana kejutan dari rasa malu atas kekalahan itu, serangan monster tiba-tiba melanda arena, mengubah turnamen menjadi medan perang. Para petarung berhamburan, sebagian melawan, sebagian lagi lari.
Seryu mencoba melawan. Dia bisa unggul ketika melawan beberapa monster, tapi pada akhirnya dia akan berhenti untuk melawan. Para monster itu sebenarnya adalah manusia yang menukar bentuk dan rasa kemanusiaannya demi menjadi monster, demi menjadi kuat dan bisa berkuasa. Seryu yang mendapatkan tawaran menjadi monster menolaknya mentah-mentah dan menyerang monster terakhir yang membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Satu serangan dan satu kekalahan lagi. Di tengah keputusasaan itu, ada beberapa pahlawan yang mencoba melawan, tapi tetap saja percuma melawan manusia yang membuang segalanya demi kekuatan. Dan dalam ketakutan itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Seryu menjerit minta pertolongan. Ia memanggil pahlawan, tapi tidak ada yang datang. Sampai akhirnya, seseorang muncul dengan langkah santai, dengan baju kuning, wajah datar, dan aura yang seolah tidak peduli. Saitama datang seperti biasa. Dia menghajar monster itu satu persatu dengan mudahnya. Seryu yang tergeletak di tanah hanya bisa menatapnya dengan mata yang lemah. Dia melihat sesuatu yang belum pernah ia pahami, kekuatan yang tidak sombong. Dari kejadian itu, Seryu memiliki kesadaran yang baru, bahwa menjadi kuat bukan soal menikmati pertarungan, tapi soal bertanggung jawab pada kekuatan itu sendiri. Seryu yang kuat, tapi akhirnya belajar arti kekalahan. Dan di antara semua itu, Saitama merasakan sesuatu yang jarang muncul. Dia merasakan rasa hormat. Dia menyadari bahwa manusia memiliki sesuatu yang tidak ia miliki. Kemampuan untuk tumbuh lewat keterbatasan. Mereka bisa kalah, dan justru dari kekalahan itu, mereka menjadi lebih kuat. Sementara dirinya yang tak bisa kalah, hanya bisa berdiri diam di tempat yang sama. Tapi kali ini, ia tidak merasa kesal lagi. Saitama hanya kagum. Turnamen itu tidak memberinya lawan yang sepadan, tapi memberinya sesuatu yang lebih berharga. Pemahaman baru tentang makna dari sebuah kekuatan. Bahwa kekuatan adalah tentang berani menghadapi kelemahan dan tetap berjalan walau tahu hasilnya tidak akan berubah. Turnamen itu, sesederhana apapun, telah mengingatkannya bahwa perjuangan manusia, sekecil apapun, adalah alasan mengapa dunia ini masih layak untuk diselamatkan. Jika pahlawan lain berjuang untuk uang, popularitas, rasa hormat, maka Saitama berjuang untuk merasa hidup lagi. Dia bukan pahlawan yang digerakkan oleh dendam, ambisi, atau impian yang besar. Ia hanya seseorang yang pernah bosan dengan hidupnya, memutuskan untuk berubah, dan hobinya adalah menjadi pahlawan. Ironisnya, setelah menjadi yang terkuat di dunia, justru di sanalah ia kehilangan sesuatu yang paling manusiawi. Rasa takut, rasa tegang, bahkan rasa untuk berarti. Keunikan Saitama bukan pada kekuatannya, melainkan pada kesadarannya akan kekosongan itu sendiri. Banyak tokoh protagonis lain dalam dunia anime hidup dikelilingi oleh konflik, impian, dan pertarungan batin yang membuat mereka hancur. Mereka bertumbuh karena tantangan, menang karena keyakinan, kalah karena cinta atau kehilangan. Tapi Saitama tidak memiliki semua itu. Ia tidak punya rival, tidak punya ambisi, bahkan tidak punya alasan besar untuk terus menjadi pahlawan. Tapi justru di situ letak keistimewaannya, dalam keheningan di balik kekuatannya, dalam kesederhanaan di balik absurditas dunia yang ia tinggali. Saitama mengajarkan bahwa hidup tidak selalu membutuhkan tujuan yang istimewa untuk bermakna. Kadang hidup hanya perlu dijalani dengan jujur, membantu orang lain ketika itu hal yang benar, bukan karena ingin dikenang, apalagi ingin mendapatkan pujian. Di beberapa momen dia bahkan merusak namanya sendiri agar nama orang lain tetap dihargai dan dipuji. Dia bukan pahlawan yang mencari pengakuan, dan justru karena itu ia menjadi simbol dari bentuk kebaikan yang paling murni, kebaikan tanpa motif. Filosofi hidup Saitama sederhana, tapi begitu dalam. Menjadi kuat tidak akan membuatmu bahagia, tapi menjadi jujur dengan dirimu sendiri mungkin bisa. Dari semua kesederhanaan itulah muncul makna yang paling universal, bahwa manusia tidak harus hebat untuk berharga dan tidak harus diakui untuk berarti. Saitama adalah cerminan dari diri kita ketika berhenti berpura-pura ingin menjadi luar biasa dan mulai menerima bahwa kesederhanaan pun bisa menjadi bentuk kemenangan dan kebahagiaan. Pada akhirnya, Saitama tidak berubah menjadi dewa, tidak juga menjadi legenda. Ia tetap manusia biasa yang makan mie instan, mengeluh soal harga diskon, dan berjalan pulang dengan sepatu dan baju kuningnya. Tapi di balik semua kebiasaannya yang sederhana, ia telah mencapai sesuatu yang jarang dicapai oleh siapapun, yaitu kedamaian dengan dirinya sendiri. Tidak ada keuntungan, tidak ada sorakan pujian, tidak ada pengakuan sebagai pahlawan,
Hanya seseorang yang menatap langit sore, merasakan angin, dan tersenyum kecil tanpa alasan. Karena dalam kesunyian itu, Saitama akhirnya menemukan makna yang tidak pernah ia sadari sejak awal, bahwa kebahagiaan bukan berada di puncak kekuatan, tapi titik di mana seseorang berhenti mencari dan mulai hidup apa adanya.